Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-alir hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan,
Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Doa Daud. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah hidupku, sebab aku setia. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah hati hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat hatimu. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri sajalah Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan beberapa poin di warta jemaat kita dalam satu minggu ini. Nama minggu adalah minggu yang ke-7 setelah Trinitatis dengan topik beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan minggu ini atau pagi ini pendeta yang akan membawakan renungan yaitu Pendeta Luspida Boru Simanjuntak. Beliau ditugaskan untuk melayani gereja di HKBP Bandung Tengah di persiapan KBP Lembang. Selamat datang Inang, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Inang. Nomor 3, ibadah. Kami di sini mengingatkan untuk setiap ibadah, baik sekolah minggu maupun ibadah minggu, diharapkan untuk tidak terlambat, minimal telah hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nomor 5, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 23 Juli 2023 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah Sektor RAP ke Gereja Keesaan Injili Indonesia atau GKINDO, yaitu keluarga Situa Maringan Roni Davi Sutajul SE, Inang Theodor Pitauli Borus Sitompul SMAK, bersama dengan satu orang anak laki-laki, Pinsar Hasiholan Hutajulu, dan satu orang tanggungan, Duls Harizon Hutajulu, selama ini beralamat di Gria Jatinangor 1, B4 nomor 7, Tanjung Sari. Nomor 6, pendaftaran sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 20 Agustus di ibadah pukul 10 akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus dapat mendaftarkan dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte menikah orang tua, kartu keluarga dan surat pengantar dari Situa Sektor ke kantor gereja. Nomor 8, Pesta Huria atau Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu 8 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan Pesta Huria atau Pesta Gotilon 2023. Dan panitia Pesta Huria bisa kita lihat di daftar di warta jemaat. Nanti setelah pembacaan warta ini akan ada penjelasan dari Majelis Perbendaharaan dan panitia Pesta Huria. Persembahan dalam amplop untuk Pesta Huria mulai hari Minggu 30 Juli 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 akan dikumpulkan persembahan dalam amplop untuk kegiatan Pesta Huria. Pertanyaan sektor, yaitu sektor Sarijadi, hari Kamis tanggal 27 Juli, hari Kamis 27 Juli 2023, masuk pukul 19, tuan rumah adalah keluarga S. Simatupang Boru Sitorus, bertempat di gereja ini. Rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie pada hari Senin dan Selasa 24-25 Juli 2023 di MG Setos Hotel Semarang akan diadakan dan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan tema HKBP proaktif menghadirkan
kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45, dan subtemanya adalah pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Rapat resort HKBP Resort Bandung Tengah pada hari Sabtu 29 Juli 2023 pukul 10 WIB di gereja akan dilaksanakan rapat resort HKBP Resort Bandung Tengah untuk membicarakan program HKBP Resort Bandung Tengah dan nomenklatur biaya resort tahun 2024. Peserta rapat terdiri dari majelis resort, majelis utusan rapat resort, pelayan penuh waktu, majelis perbendaharaan, utusan dari kategorial, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, AMA, INA, lansia, dan utusan dari Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Ucapan selamat ulang tahun di daftar warta jemaat ataupun gereja kita pada 1 minggu ini dari tanggal 17 sampai 23 Juli terdapat 25 jemaat yang berulang tahun. Apabila hadir pada saat ini kami undang untuk bangkit berdiri. Tidak ada, mungkin nanti kebaktian jam 10. Gereja kita HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Juli 2023. Dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun terambil dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Berita keuangan dalam 1 minggu ini, jumlah keseluruhan adalah sebanyak Rp27.505.600. Untuk huria sebesar Rp11.692.070. Untuk sentralisasi sebesar Rp14.640.230. Dan pembangunan sebesar Rp1.173.300. Bagi jemaat yang mungkin memerlukan ataupun mau ingin konsultasi dengan pendeta, silakan menghubungi pendeta pada jam kerja. Dan apabila ada nama ataupun angka yang salah, terutama dalam berita keuangan, silakan untuk memberikan informasi kepada bendahara huria kita. Demikian warta jemaat kita, Tuhan memberkati, dan kami persilakan untuk panitia pesta huria dan juga majelis perbendaharaan. Shalom, Horasma dihita salutna Amanginang. Yang pertama, kami dari Majelis Perbendaharaan memohon waktu sebentar bagi Amanginang untuk memberikan sedikit penjelasan tentang evaluasi laporan keuangan kita di semester 1 ini dari Januari sampai dengan Juni, sehingga itulah yang melatar belakangi kita akan melaksanakan pesta huria di bulan Oktober ini. Amanginang puji Tuhan karena sampai hari ini Tuhan terus memberkati gereja kita HKBP Bandung Reformanda sehingga seluruh program dan rencana kerja dapat berjalan dengan baik karena Tuhan mengasihi dan juga kerjasama yang baik dari kita seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda. Amanginang, kalau kita melihat di rencana kerja kita tahun 2023, kita pertama kali melaksanakan yang namanya sentralisasi, sehingga ada beberapa hal, banyak hal juga yang harus kita pelajari bersama mengenai pemasukan dan pengeluaran kita. Saldo kita di 1 Januari 2023 itu tercatat Rp304.935.664. Dan saldo kita hari ini per tanggal 21 Juli itu adalah Rp190.820.000. Nah, jadi Amanginang, 1 Januari 2023
kita melihat bahwa ada penurunan saldo, dan itu merupakan suatu syukur bagi kita karena ternyata program-program kerja kita bisa berjalan dengan baik sehingga saldo kita terpakai seluruhnya untuk kegiatan program-program tersebut. Dan tentu ini kita syukuri bahwa kita dapat melaksanakannya sampai hari ini dengan baik. Amang Inang, dalam rancangan kerja kita memperkirakan bahwa total pengeluaran kita sampai akhir tahun ini adalah 1.700.000 rupiah. Dan biasanya itu akan terrealisasi sekitar 85%, yaitu sekitar 1.445.000.000 sekian. Nah, Amang Inang, kalau kita melihat laporan keuangan kita, kami laporkan sampai bulan Juni tahun ini kita sudah menerima untuk huria setelah sentralisasi itu adalah 568.842.000 rupiah. Itu penerimaan kita. Dan pengeluaran kita sampai bulan Juni itu di 616.257.000 sekian. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Tapi karena kita memiliki saldo 300 jutaan, maka kita masih memiliki saldo sampai hari ini. Nah, untuk itu Amang Inang, perkiraan potensi pengeluaran sampai dengan akhir tahun ini kita perkirakan itu adalah 828 juta rupiah. Dan untuk sampai bulan Desember ini kita perkirakan pengeluaran kita ada di pemasukan kita di tahun sampai tahun ini akan ada penambahan sekitar kurang lebih 350 juta. Dan kita memiliki saldo cadangan di Bank BNI, yaitu saldo dari janji iman sampai hari ini 120 juta. Diperkirakan kita berharap mudah-mudahan sampai Desember nanti itu ada 150 juta rupiah, sehingga kekurangan dari dana kita untuk program akhir tahun ini adalah sekitar 328 juta sekian. Nah, untuk itulah Amang Inang, kami dari Majelis Perbendaharaan dan juga para Lado sudah mengadakan rapat pada sermon Selasa kemarin, dan kami memutuskan untuk mengadakan pesta huria diperkirakan tanggal 8 Oktober nanti. Dan kami percaya kita semua memiliki pengalaman bahwa HKBP Bandung Reformanda akan bekerja sama dengan baik dan semua target itu pasti akan tercapai. Dan karena kita tidak pernah mengalami kebangkrutan di HKBP Bandung Reformanda ini, karena Tuhan senantiasa menyertai. Nah, untuk itu Amang Inang, program pertama yang kami akan sampaikan adalah bahwa mulai tanggal 30 Juli tahun minggu depan, sesuai kesepakatan dalam rapat para Lado, kita akan menambah satu amplop tambahan khusus yang berwarna orange biasanya itu akan kita khususkan untuk mendukung dana untuk pesta huria dan program-program di HKBP Bandung Resort Bandung Tengah ini. Karena Amang Inang, sampai hari ini sentralisasi berjalan dan puji Tuhan HKBP Bandung Reformanda masih bisa memenuhi target yang ditargetkan oleh kantor pusat. Tetapi ternyata tidak seluruh huria mencapai target, sehingga seharusnya HKBP Bandung Reformanda itu menerima dana nomenklatur dari kantor pusat untuk mendukung program-program resort dan program-program distrik. Tapi karena belum semuanya memenuhi syarat, memenuhi target, maka dana yang diberikan kepada HKBP Bandung Tengah juga belum sepenuhnya dipenuhi dari kantor pusat, sehingga program resort dan program distrik masih dibebankan kepada huria. Untuk itulah kita mencari dana tambahan melalui pesta huria tahun ini, supaya semua program di huria maupun di resort dan di distrik bisa kita jalankan bersama. Untuk itu Amang Inang, nanti minggu depan
tanggal 30 sampai dengan tanggal 8 Oktober akan kita jalankan 1 amplop tambahan dan amplop tersebut tidak terkena sentralisasi. Jadi artinya seluruh dana yang terkumpul di amplop khusus tersebut dapat diberikan sepenuhnya kepada Huria. Dan kantong yang satu lagi, amplop yang pertama seperti biasa yang warna ungu itu untuk sentralisasi dan juga untuk keperluan Huria dan pembangunan. Kemudian Amang Inang yang kedua, kita juga akan menjalankan yang namanya persembahan syukur pesta Huria seperti biasa. Nanti dari para lado sektor masing-masing akan menghubungi Amang dan Inang, berjumpa langsung di rumah ataupun di tempat di gereja atau dimanapun, atau boleh dihantar ke gereja, dan kita memperkirakan angka psikologis untuk persembahan syukur itu per keluarga itu sekitar Rp300.000. Tetapi tentu angka 300.000 ini bukanlah angka yang harus diberikan seperti itu. Bagi Amang dan Inang yang merasa bahwa angka tersebut cukup besar atau terlalu besar, maka gereja juga menerima berapapun yang menjadi persembahan syukur buat gereja, mau 50.000, 100.000, tidak jadi masalah. Silakan boleh disampaikan sebagai persembahan syukurnya untuk pesta Huria. Tapi bagi kita yang mungkin merasa bisa melampaui angka tersebut, kami juga sangat berharap supaya bagi kita keluarga yang mampu memberikan lebih dari 300.000 boleh memberikan, dan juga bagi kawan-kawan Naposo Bulung yang sudah mandiri dan mempunyai penghasilan boleh juga ikut serta memberikan amplop persembahan syukurnya. Nah, untuk program pada hari H nanti akan diberikan penjelasan dari Ketua Panitia Pesta Huria tahun 2023 ini, Inang Situa Agnes Boru Sitompul. Untuk lebih jelasnya, kami akan berikan waktu dan kesempatan bagi Ketua Panitia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Shalom Amang Inang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak panjang yang perlu saya sampaikan karena latar belakangnya sudah disampaikan oleh Amang Sintua Sirait tadi. Sebetulnya ada tayangan, tolong ditayangkan, Dek. Ya. Ada 2 menit kira-kira. Itulah kira-kira kegiatan kita menghadapi tanggal 8 Oktober Pesta Huria kita. Jadi kenapa seksi perempuan menjadi panitia itu sudah menjadi satu keputusan dalam rapat Huria kita di awal tahun 2023. Jadi tahun ini adalah emak-emak yang lebih banyak bekerja untuk Pesta Huria ini. Nah, sejalan dengan penunjukan panitia, kami sudah menuliskan di sini susunan kepanitiaan, tapi ini masih perlu disempurnakan. Mungkin nanti akan beberapa pengumuman di minggu-minggu yang akan datang akan ada panitia yang lengkap yang akan kami berikan untuk kita semua.
Nah, ada 2 bentuk kegiatan. Seperti biasa kita harus melakukan rasa kebersamaan kita kumpulkan dulu. Untuk itu maka ada pra pesta Gotilon. Nah, kali ini ada 2 lomba. Ada lomba fotografi yang bertemakan, yang Amang Inang udah terima tadi, ada flyers yang warna biru. Nah, ini siapa saja boleh mengikutinya. Ada tema foto menyambut tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Nanti kalau diklik ini barcode di sini akan ketahuan apa itu di dalamnya. Kemudian ada tema video. Jadi tahun Oikumene Inklusif adalah tahun 2024. Jadi kita menghadapi tahun 2024. Silakan ponselnya agak digunakan sedikit, hanya bukan selfie-selfie tapi digunakan untuk yang lebih bermanfaat untuk gereja kita. Yang kedua ada tema video singkat 2 menit, yaitu memberikan persembahan terbaik di Pesta Gotilon. Caranya dan kreasi apapun itu diberikan satu kebebasan untuk kita semua. Dan di sini umur tidak jadi masalah, dari mulai sekolah minggu sampai orang tua yang biasa berkreasi melalui kegiatan-kegiatan fotografi dan video, silahkan mengambil bagian. Kemudian pada akhirnya seminggu sebelum Pesta Huria kita adakan satu malam puji-pujian yang sederhana. Kita kumpulkan semua jemaat di sini dari sektor bisa memberikan sumbangan kreasinya melalui ada nyanyian solo, duet, dan mungkin bisa juga dengan core dari sektor-sektor masing-masing. Dan kemudian juga untuk kategorial juga diharapkan memberikan persembahannya pada malam puji-pujian itu. Kemudian pada perayaannya sendiri seperti biasa kita juga melaksanakan tortor, dan kemudian diharapkan antusias dari jemaat untuk bisa mengikuti acara tersebut dengan persiapan yang selama ini kita lakukan. Mungkin tortor kita tidak lakukan di gereja tapi di halaman depan. Disitulah kita mengantarkan hasil panen kita dan hasil persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebetulnya minta ditayangkan untuk rencana pemasukan. Jadi setelah hitung, saya dapat target 300, panitia mendapat target 350 juta untuk dalam Pesta Huria ini. Dari persembahan syukur jemaat kami perkirakan ada 60 juta, kemudian dari santi-santi, penjualan parsel buah, penjualan silua daerah, tortor, dan lain-lain, itu diperkirakan kita bisa menghasilkan 122 juta. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah 228 juta, yaitu akan dimulai tadi seperti kata penjelasan oleh Majelis Perbendaharaan, akan dimulai pada tanggal 30 Juli nanti sampai pada hari H. Dan sebagai tanggung jawab bersama kita lah untuk melaksanakan, untuk mendapatkan dana yang ditetapkan oleh para Sintua para hartawan tadi yang sudah memberikan bagaimana kondisi keuangan gereja kita saat ini. Saya yakin kalau bukan kita, siapa lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan ini. Jadi harapan kami, Amang Inang, dukunglah kami panitia dan dukunglah kita semua supaya apa yang menjadi rencana kita ini betul-betul bisa tercapai dan Tuhan berikan segala kemudahan, Tuhan mencurahkan kepada kita rezeki yang berlimpah dan sehingga gereja kita juga bisa menikmati dari rezeki yang kita dapatkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur tetap kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu, terlebih kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan, nafas kehidupan untuk masuk ke hari yang baru, terlebih di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan.
Dan juga Kau sudah memberi kesempatan bagi kami untuk datang dari tempat kami masing-masing ke rumah-Mu untuk beribadah. Bapa, layakkan kami dalam ibadah yang kami sudah jalani setengah jalan ini Tuhan. Dan kalau nanti kami hendak mendengarkan firman-Mu, Kau membuka mata hati kami, agar kami boleh mengerti dan tahu apa yang harus kami lakukan untuk merespon firman-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami hendak mendoa untuk bangsa dan negara kami. Turunkanlah tangan berkat-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan kemakmuran Tuhan dalam kehidupan kami sebagai rakyat dari bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Karena itu juga kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari aras yang tertinggi sampai yang terendah. Ingatkan mereka Tuhan, agar mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka itu Tuhan, membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami, bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, ingatkan kami juga Tuhan untuk menghargai segala ciptaan-Mu Tuhan yang sudah boleh kami nikmati, dan ajar kami Tuhan untuk mau melestarikannya Tuhan, sehingga semua ciptaan-Mu itu Tuhan memberikan kebaikan bagi kami, dan kami juga boleh menjaga lingkungan kami dengan baik, dengan sehat, jauh dari segala bencana. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Inang T. Butar-Butar Boru Sitanggang, Amang SR Sibarani, Inang S. Pinayungan Boru Tapea, Amang C. Hutajulu, Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, Inang F. Simanjuntak Boru Hasibuan, Inang S. Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Inang M. Nenggolan Boru Siburian, Inang L. Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolun, Inang Tampubulun Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Inang Pakpahan Boru Tampubolon, Amang Amanulang, Inang T. Sirait Boru Nenggolan, Anak Arsaka Sirait, Anak Safir Rait Tio Gomos Pasaribu, Inang T. Sirait Boru Gurning, Inang P. Manurung Boru Silain, Amang Situa KM Panggabean, Inang Situa CL Stumorang Boru Pakpahan, Amang Insinyur JPM Togatorop, dan juga Inang Tabarat Boru Siregar, dan juga mungkin Tuhan nama-nama yang tidak bisa kami sebut pada saat ini sedang menderita sakit, baik di tempat ini maupun di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Kau adalah dokter dan segala dokter, berikanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu atas permohonan kesembuhan dari jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Berkati upaya-upaya yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan Tuhan, melalui medis, para medis, melalui dokter, ataupun upaya lain yang benar di hadapan-Mu. Biar melalui itu semua Tuhan, Kau boleh mengangkat sakit yang derita oleh saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan pada waktu Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati juga keluarganya Tuhan yang menolong maupun membantu jemaat-Mu yang sakit ini Tuhan. Berikan ketabahan bagi mereka, berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran dan keyakinan terlebih Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami hendak memohon kepadamu Tuhan segala harapan dari jemaat-Mu Tuhan, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, yang merindukan teman hidup dan juga merindukan kehadiran anak di keluarga mereka Tuhan. Dengarkanlah permohonan dan kerinduan mereka itu Tuhan, wujudkanlah itu semua demi kasih-Mu Tuhan, sehingga saudara kami itu pun boleh merasakan sukacita, kebahagiaan karena Engkau sudah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, dari anak-anak, remaja, anak poso, perempuan, ama dan lansia Tuhan. Tolong mereka dalam kehidupan mereka dan kehidupan beriman dan juga dalam kehidupan sosial mereka Tuhan. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka sehingga mereka boleh menjalani ini Tuhan, menjalani hidup mereka, perkembangan mereka Tuhan bersama-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat anak Timothy Simbolon Tuhan. Engkaulah yang memberikan kelancaran berkomunikasi bagi anak Timothy Simbolon Tuhan hari demi hari, sehingga dia boleh
beraktivitas layaknya seperti anak-anak yang biasa. Berkati orang tua dan kakaknya Tuhan dalam menolong dan menjagai anak Timotius Simbolon ini. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk ruangan di lantai 2 dan basement yang boleh dilakukan renovasi maupun perbaikan Tuhan, dan Engkau juga yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk di ruangan lantai 2 dan basement ini Tuhan. Kami sampaikan kepadamu Tuhan segala harapan ini kepadamu. Bapak yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami di HKBP Persiapan Lembang maupun Persiapan HKBP Sumedang Tuhan, dalam pergumulan mereka, dalam pergumulan kerinduan mereka Tuhan untuk tempat ibadah maupun suasana ibadah yang baik. Tolong Tuhan mereka, berikan suasana ibadah yang baik bagi mereka Tuhan, agar mereka juga boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan hati dan suasana yang penuh sukacita Tuhan. Segala hal yang dibutuhkan, kiranya Kau mewujudkannya Tuhan, Kau menyediakannya melalui tetangga, melalui RT maupun pemerintahan setempat Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami di Lembang maupun di Sumedang. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Pesta Gotila untuk Pesta Huria Tuhan, yang akan bekerja mulai hari ini dan sampai tanggal 8 Oktober yang akan datang. Berkati rencana dan upaya mereka Tuhan, untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, untuk program gereja-Mu ini Tuhan. Kasihani mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan, berikan kesadaran bagi mereka juga untuk mau memberikan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan untuk program-program kami di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Engkau memakai inang pendeta kami, Boru Simanjuntak Tuhan, untuk memberitahukan pada kami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami dengar dan terlebih untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan diri kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, ada istilah mengatakan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang.
jolo tinitik sanggar asa binain huru-huruan, jolo sinukun marga asa binoto pertuturan. Nakin nunga di paboa amang partikting, ia hami padita luspida boru simajuntak, na mangalap hami marga siahaan, dua madakdanak di hami, sada bawa nunga tamat sian STT HKBP pematang siantar, na di bulan nonomi, sadanai borua baru di Bulasia masuk tu perguruan tinggi di Universitas Katolik Parayangan, Fakultas Hukum. Hami amanginang di tempaton di HKBP Lembang tanggal sia Juli natuari sada, pida sian HKBP Resort si Medan State, Sidorejo, Distrik 10 Medan Aceh. Hami sian balige ma hutanami. Atek behadok perbalige, atek behadong margasiahan, atek beha margasi majutak, adong muse boru purba, adong muse sian toba, hami takasdo sian balige. Horas madihita saluhutna. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis, kita ambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita disuguhkan dengan tema beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiaon jala magudang di bagasan Tuhani. Molo tarenukon, kita renungkan sesaat. Beriman, bertumbuh, magudang di bagasan Tuhani. Kita bisa menarik kepada diri kita sendiri, di usia kita yang seberapa sekarang, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana iman kita ketika kita sudah disuguhkan tema ini. Adong do diho inang, adong do diho amang marpanatap sahat tu bagasan ate-atem nunga songodia haporsiota tu debata. Sudah sejauh mana,
sudah seberapa besar iman kita kepada Tuhan yang setiap saat kita sembah, yang setiap saat kita hadir untuk bersekutu dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak itu mengambil batu kecil dan melemparkannya ke air danau itu hingga menimbulkan beberapa gelombang. Anak itu bertanya kepada bapaknya, apa artinya itu bagi dirinya? Lalu si bapak menjelaskan kepada anaknya, "Nak, batu yang kecil ini mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di danau yang tenang tersebut." Demikian juga dalam banyak hal di hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau melakukan sesuatu yang sederhana, di kemudian hari sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang sederhana itu akan menjadi besar dan akan berdampak yang luar biasa bagi banyak orang. Berdampak besar dan akan memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Inilah yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kita mau melihat biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi sesawi di sini bukan seperti biji sesawi yang kita kenal. Sesawi di sini bisa menjadi pohon setinggi 10 sampai 15 kaki atau 3 sampai 4,5 meter, melebihi tanaman atau sayuran lainnya. Dikatakan sesawi bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung-burung pun dapat bersarang di atasnya. Burung-burung pun dapat bersarang di atasnya. Demikian pula halnya kerajaan surga. Yesus memulai pelajaran tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil. Yesus memulai pelajaran tentang kerajaan surga dari sesuatu yang sederhana. Di mana Yesus memulai pelayanannya dari kota yang terpencil dengan metode pelayanan yang tampak sederhana, yaitu dengan berjalan kaki dari kota yang satu ke kota yang lain. Yesus berkhotbah di tengah-tengah masyarakat yang beragama Yahudi, tetapi tidak banyak orang yang menerima dan percaya kepadanya. Yesus berkhotbah kepada orang Yahudi, tapi tidak banyak, pada saat itu tidak banyak yang menerima dan percaya kepadanya. Baru yang kedua, murid Yesus pun hanya 12 orang. Semua mereka hanya seperti biji sesawi. Mereka orang kecil. Mereka sederhana. Mereka tidak terpandang. Tapi pada akhirnya, sekalipun pemberitaan tentang kerajaan surga itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sederhana, dan jumlah pengikutnya yang masih sangat sedikit. Namun di kemudian hari, yang kecil itu menjadi besar. Yang sederhana itu ditandai dengan semakin banyaknya orang yang tertarik. Yang kecil itu di kemudian hari banyak orang terpikat.
yang kecil itu dan sederhana itu di kemudian hari banyak orang makin bertambah dan makin bertambah. Imannya semakin dibabat, semakin merambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan itu membawa orang dari segala bangsa. Bukan hanya orang Yudea, bukan hanya orang Palestina, tapi dari segala bangsa, termasuklah kita di dalamnya, ambil bagian dalam kerajaan surga. Seperti burung-burung datang bertengger di atas pohon sesawi. Demikian orang percaya datang mencari kerajaan surga dimanapun dia tinggal. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pekerjaan Yesus yang dimulai dari pelayanan kecil di kota Galilea telah menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Dari zaman Yesus hingga masa kini, pengikut yang percaya kepada Yesus semakin bertambah dan jumlah yang cukup besar. Dan kekristenan menjadi satu gambar agama besar di dunia saat ini. Saudaraku, perumpamaan itu ialah perumpamaan tentang biji sesawi. Kecil tapi bermakna, kecil tapi berguna, kecil pedas rasanya. Itulah iman kita ketika kita mengenal Tuhan. Yang kedua ada lagi tentang perumpamaan yang dikatakan di sini ragi. Ragi sering dipakai oleh perempuan Palestina untuk membuat roti. Dalam khotbah ini pun dikatakan bahwa perempuan itu memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat. 1 sukat itu 12 liter, 3 sukat itu 36 liter tepung. Sehingga adonan itu menjadi khamir seluruhnya. Khamir artinya mengembang. Walau ragi itu sedikit, ragi itu menang. Sehingga adonan itu menjadi khamir, menjadi menang, menjadi mengembang buat seluruh tepung yang 36 liter tadi. Demikian juga halnya dengan kerajaan surga. Sekalipun pemberitaannya dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu dari kota Bethlehem, dari Efrata, dari Galilea. Namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina, bahkan hingga ke kota Galilea, Judea, dan hingga kepada kita saat ini. Pemberitaan tentang kerajaan surga telah membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Yesus telah membawa perubahan besar bagi banyak orang. Perumpamaan biji sesawi dan ragi pada nats yang kita baca adalah tentang proses membawa pertumbuhan, membawa perubahan dari yang kecil menjadi besar. Yang kecil punya rasa. Tadi saya sudah katakan, kecil-kecil cabai rawit tetapi rasanya pedas. Dia bermakna, berguna bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika biji sesawi perlu proses untuk bertumbuh. Biji itu diterpa hujan, biji itu diterpa angin, dan kadang ada hama masuk ke dalamnya, tapi dia bertumbuh. Ragi pun demikian, ragi perlu diaduk, dan jika perlu adonan dibanting supaya mengembang. Jadi dia punya proses. Tidak hanya dimasukkan, tapi diaduk. Bila perlu dibanting, supaya apa? Supaya adonan itu mengembang. Lalu bagaimana dengan iman kita? Apakah sejak kita percaya pada Tuhan Yesus ada perubahan pada diri kita masing-masing? Apakah iman yang sudah kita miliki itu sudah bertumbuh? Atau
iman kita masih kerdil dan bantat karena peristiwa, karena persoalan, atau ketika kita menghadapi kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau cerita tentang perjalanan SK saya waktu mau masuk ke Lembang. Saya di Medan pendeta resort. Ketika SK kami datang, kami dibuat jadi uluan nihuria di pos pelayanan Lembang. Ketika SK itu datang, ada teman-teman pendeta mengatakan, "Kak, jangan pergi. Gereja itu kecil. Jumlah jemaatnya hanya 15 kakak. Masa kakak pergi dari pendeta resort jadi uluan nihuria?" Lalu saya terdiam. Saya mengatakan, apakah 15 kakak itu tidak milik Tuhan? Apakah pos pelayanan itu bukannya milik Tuhan? Lalu saya bilang sama teman saya ini, yang 15 kakak itu di sana Tuhan bekerja. Yang 15 kakak itu di situ juga Tuhan hadir. Maka tanggal 23 bulan Juni saya survei tempat. Saya pergi ke HKBP Lembang. Saya berjumpa dengan Amang Pendeta Pitu Sinaga. Saya lihat lokasi gereja itu. Dan saya berkata, Tuhan panggil saya ke tempat ini. Aku yakin, aku percaya ada maksud Tuhan untuk saya di tempat itu. Baru setelah serah terima, datang Amang Preses. Saya dipanggil ke atas dengan Amang Pendeta Resort. Inang Pendeta, satu tugas besar untuk kamu lakukan di tempat ini. Apa itu, Amang? Huria pos pelayanan ini sudah 19 tahun. Tapi masih pos pelayanan. Dulu waktu dimulai ini ada 50 kakak. Tapi 19 tahun ini hanya 15 kakak. Maka kerjam. Apa itu, Amang? Dalam tahun ini cari domba-domba. Harus ada 27 kakak. Supaya apa? Tahun depan target kita HKBP Pos Pelayanan Lembang menjadi Huria Nagok. Kita akan resmikan gereja ini menjadi Huria Nagok. Saya bertanya kepada Tuhan, dari mana? Bagaimana caranya? 15 kakak, tambah lagi 12, dari mana? Saya hanya minta Tuhan bekerja. Saya mau ada rekan-rekan yang peduli dengan gereja yang kecil itu. HKBP Lembang yang mungkin saya tahu dia duluan dari HKBP Bandung Reformanda. Kalau mungkin dari usianya HKBP Lembang lebih tua dari HKBP Reformanda, benar atau enggak? Di situ saya mau melihat Tuhan mau menumbuhkan iman di sana. Tanggal 19 kemarin di masa libur kami berjumpa, kami door to door, ada 8 keluarga kami jumpai. Mereka mengatakan terlalu lama, tapi saya bilang tidak ada yang terlalu lama. Yang jelas kalau ada semangat maka di situ Tuhan pasti buka jalan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kesulitan, mungkin persoalan, mungkin ketika kita menghadapi cobaan, maka di situ iman itu suam-suam kuku. Tapi dalam sejarah iman kita, dari yang kecil Tuhan mau menumbuhkan supaya burung-burung pun datang bertengger di pohon sesawi
yang sudah besar tersebut. Demikian juga iman orang percaya supaya kita yang sudah melihat, saya sudah katakan kepada HKBP Lembang, walau HKBP Lembang ini kecil, songon hatani halak bataki doi, mek pesi hapor, ijujung do si majujungna. Songoni manuaing komitmen ni HKBP Lembang. Alani urupihamu amanginang. Urupihamu. Molo di bagasan perdalanan na 2 minggu kami di si. Memang perlu topangan. Memang perlu topangan. Dari siapa? Bukan dari yang lain. Molo so hita tu hita be. ICB pangasahonoton. Amang hari ini di perkenalan kami sebagai pendeta HKBP Lembang yang dipakai Tuhan untuk supaya HKBP itu bisa bermulai diri kita sendiri. Ketika mau meringankan beban orang lain, maka jadilah penolong bagi orang lain. Ketika kita mau menjadi penopang bagi orang lain, maka hadirlah sebagai penopang yang benar. Jangan mau lip service, jangan mau hanya di bibir saja. Saya sangat kasihan melihat dia, tapi hanya di mulut saja. Tidak ada actionnya. Saudara-saudara, biji sesawi sekalipun kecil, namun memiliki dampak yang luar biasa. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi sekitarnya. Demikian juga kita orang beriman. Sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan akan menjadi berkat bagi sesama. Kita merasa kecil ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Merasa tidak memiliki kekayaan, merasa tidak mempunyai kemampuan, merasa tidak mempunyai kelebihan. Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya. Sebenarnya tidak ada dari kita yang tidak berguna. Siapapun kita manginang, remaja, naposo, orang tua, sekalipun lansia, kita bermakna di hadapan Tuhan. Ingatlah, Allah memberi potensi dalam diri setiap manusia sehingga setiap kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Lihat dirimu dan buktikan ada sesuatu yang dapat berpengaruh. Ada sesuatu yang bisa mempengaruhi dirimu sendiri dan orang lain. Karena itu amanginang, bersyukurlah atas apa yang kita punya, atas apa adanya kita. Saat hanya memiliki sesuatu yang kecil, ingatlah yang kecil itu dapat memberi pengaruh positif dalam hidupmu juga bagi orang lain. Dan jika itu nyata, dan jika itu terjadi, maka disitulah kerajaan Allah terwujud di dunia ini. Sederhana tapi penting. Pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga, pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah adalah kebenaran dan realitas yang terjadi. Kiranya itu semakin menguatkan iman kita untuk melangkah sebagai pengikut Kristus dan melakukan menyebarkan kerajaan Allah. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar, kutak ingkar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji namamu. Kekal sampai selama-lamanya. Bila pagi ini di ibadah Minggu 7.30, Engkau membawa kami, umat-Mu datang ke tempat-Mu yang kudus ini. Untuk menyerahkan totalitas hidup kami. Supaya kami mendengarkan Engkau Bapa di surga. Terpujilah namamu. Bila dalam kesempatan ini, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Melalui pujian dan doa kami, melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami ketika mendengarkan Engkau
maka iman kami bertumbuh. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan siapkan hal-hal yang luar biasa. Siapalah kami Bapa? Kami orang lemah, kami orang yang tidak berdaya. Tapi Engkau Tuhan memakai kami untuk berdampak bagi diri kami sendiri dan juga bagi keluarga kami dan sekitar kami. Bapa, mampukan kami melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, sempurnakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, hatiku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.